Saya di awal hendak mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus MWC, yakni Bapak Ustadz Muhtaram, beserta jajaran yang telah memberi amanah kepada saya untuk menyampaikan nasihat, ceramah lah, walaupun gak mesti panjang-panjang. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kata para masyayikh kita, kalau orang-orang masih berebut nolak jadi pengurus NU, maka NU-nya masih bagus. Tapi kalau orang-orang berebut untuk jadi pengurus NU, berarti dalam tanda kutip NU sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita menyaksikan fakta untuk tingkat MWC dan tingkat ranting, di mana-mana orang berebut nolak. Iya ya. Hati-hati, siap-siap Ustadz Muhtaram ketiban tahlil ya. Nombok pokoknya. Nggak tahu, mudah-mudahan usaha rotinya lancar, mudah-mudahan. Coba fakta di lapangan, orang berebut nolak jadi ketua ranting, Bapak Ibu. Berebut nolak. Ada banyak kesungkanan, tapi itu tanda bukan orang nggak mau khidmat sama NU, bukan, tapi tanda NU masih baik. Tapi kalau orang sudah berebut ingin menjadi pengurus NU, bahkan mohon maaf menghalalkan segala cara, bahkan mengeluarkan sejumlah uang. Ini karena Pak Muhtaram ini sahabat saya, sudah keluarga saya. Pak Muhtaram, panjenengan sebagai ketua MWC, saya Pak Sugeng, guru jenengan juga, Ustadz Aliuddin, guru jenengan juga. Ngapunten, nanti kalau pemilihan PCNU Pak Ustadz Muhtaram, siapapun calon yang ngasih duit, tolak. Setuju nggak kira-kira? Setuju tidak? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Karena ini bicara komitmen ke NU-an, Bapak Ibu. Ini komitmen ke NU-an. Karena mengapa? Pilihlah yang memang betul-betul baik bagi panjenengan. Tak harus dikasih uang. Makanya disindir oleh Abuya Muhtadi Dimyati. Apa kata Al-Mukarram? Membacakan syair, nahnu ahlur ribat wa fina baitul watwat. Kita semua adalah ahli ribat. Kita penjaga NKRI, kita penjaga NU. Tapi wa fina baitul watwat. Tapi di tengah-tengah kita ada rumah kelelawar. Tahu kelelawar gak sih? Kampret. Kampret, Pak. Ada kampret-kampret loh di NU itu. Ini mohon maaf betul. Ayo kita perbaiki dari kita, komitmennya dari kita, Bapak Ibu. NU itu ibarat pohon beringin. Mengapa saya katakan ibarat pohon beringin? Gede, rimbun, angker. Itu NU. Gede, rimbun, angker. Siapapun yang bernaung di bawahnya berteduh, adem. Makanya siapapun yang jadi warga Nahdliyin, adem. Siapapun khidmat di NU, adem. Tapi seadem-ademnya beringin itu agak angker. Karena banyak demit genderuwonya. Cuman ingat, seserem-serem demit genderuwo, seangker-angker kiai NU, bah, kelemahannya, ya kalau demit sama genderuwo, kelemahannya sama sajen. Nah sama kiai NU ini kelemahannya sajen, Bapak Ibu. Kalau udah kena sajen, mapas selama mencawa lambung, nggak serem lagi. Ini penting, kita sesama kader NU. Jadi saya lagi, alhamdulillah, kita pengurus MWC, pengurus ranting khidmat di NU, mudah-mudahan harta yang kita sisihkan untuk NU menjadi sebab kita semua diakui sebagai santri Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Amin. Dan sesuai dengan doa beliau mendoakan santrinya agar matinya nanti husnul khatimah semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mari semua pengurus NU. NU ini jangan lupa akan tugasnya.
NU itu Bapak Ibu adalah otoritas intelektual. Sekali lagi saya tegaskan, NU itu adalah otoritas intelektual. Maka komitmen kita bernahdlatul ulama, berjam'iyah nahdlatul ulama ini betul-betul menjunjung tinggi kredibilitas intelektual. Tentunya bagaimana caranya? Satu, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan lupa tugas kita, amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas kita, untuk menasihati, untuk mengingatkan kita kepada sesama. Bukannya malah kemudian, mohon maaf, kita atas nama NU berebut kue-kue kekuasaan. Dulu Nabi ditawarkan, Bapak Ibu, ditawarkan kepada Nabi mafatihah khazainil ard, kunci-kunci harta karun, Pak. Mafatihah khazainil ard itu kalau bahasa sekarangnya tambang-tambang. Makanya ketika NU menerima konsesi tambang, itu sudah sebuah kesalahan. Sudah sebuah kesalahan. Karena tambang itu tidak boleh dikuasai dan dikelola oleh ormas. Tambang itu harus dikelola oleh negara. Sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Halo? Ini jangan kepanasan nih. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Jadi ini anggap nasihat buat kita semua Bapak Ibu, termasuk buat saya. Jadi balik lagi, jangan pernah meragukan loyalitas NU kepada negara. NU ini Bapak Ibu, jumlah warga Nahdliyin itu 56%. Sekarang ini Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 160 juta jiwa warga NU di Indonesia ini. 160 juta. Coba kita bandingkan dengan kakak tua kita, Muhammadiyah. Tua secara organisasi. Muhammadiyah itu jumlah warga Muhammadiyah cuma 5%, Mbak. Paling tinggi itu pernah di tahun 2013-2015 itu 9%, di tahun 2020 4,5%, 4,9%, nggak nyampe 5%. Tapi ya masih banyak juga itu, 10 juta lebih, Pak. Belasan juta juga jumlahnya itu. Tapi artinya NU ini jumlah warganya saja 160 juta. Jumlah Banser kita tuh 7 juta. Lah jumlah prajurit TNI aja paling cuma 1 juta loh, Pak. Jumlah prajurit TNI itu paling cuma 1 juta. Atau nggak nyampe lah, cuma 800 ribu atau berapa ya itu. Jumlah polisi kita Bapak Ibu cuma ratusan ribu. Lah umpama NU mau kudeta, TNU Banser ini mau ngeberontak, miring republik ini, Pak. Miring republik ini. Tapi NU tidak punya DNA melawan kekuasaan, melawan negara, nggak ada DNA-nya. NU adalah pilarnya NKRI. Makanya sering saya sampaikan, politiknya NU itu bukan PKB. Halo. Politiknya NU itu high politik tingkat tinggi. Karena kalau NU cuman PKB, kecil amat NU, Bapak Ibu. Bayangkan 56% warga Nahdliyin, kita hitung saja. Kalau cuman di PKB, cuman belasan persen. Makanya warga NU itu ada di PDI Perjuangan, ada di Gerindra, ada yang di Golkar, ada yang di PKB, ada yang di P3, di PKS ada nggak kira-kira? Nggak tahu saya soalnya Bapak Ibu ya. Macam-macam Bapak Ibu, silahkan. Artinya memang jangan meragukan loyalitas NU terhadap negara. Tapi NU harus punya posisi yang jelas terhadap negara, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada perbuatan ma'ruf
dan mencegah perbuatan munkar. Makanya usul ini kepada PBNU, kalau bisa agar tidak ada konflik of interest, agar tidak ada konflik kepentingan, pengurus struktural NU tidak boleh punya jabatan di kekuasaan. Begini rumusnya Bapak Ibu. NU itu merekomendasi anggota KPU dari NU banyak, Bawaslu dari NU banyak, KPI dari NU banyak, rekomendasi NU. Kalau bisa begini, Pak Lurah kita tadi, NU bisa merekomendasikan kepada wali kota, Bu wali kota jadikan Lurah Sukarame baru sebagai camat, boleh. NU bisa merekomendasikan kader-kadernya agar menempati jabatan entah di eksekutif, entah di yudikatif, entah di legislatif, atau di mana saja. Tapi ingat satu hal, ketika dia sudah menempati jabatan, sebaiknya tidak menjabat di NU, kecuali mustasar, agar tidak ada konflik kepentingan Bapak Ibu. Kita jaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai otoritas intelektual, agar NU terus bisa memberi masukan. Soalnya begini Bapak Ibu, saya kembali ke bab tambang tadi Pak. Kita ini negara yang kaya raya Bapak Ibu. Sampai-sampai apa lagunya itu? Bukan lautan, hanya kolam susu, jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Subhanallah. Tanah kita tanah surga, negeri kita kaya, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo, murah sandang murah pangan, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan tapi kolam susu, ikan dan udang menghampiri dirimu. Negeri yang kaya, ijo royo royo, tapi rakyatnya miskin. Apa kata Pak Presiden Prabowo? Indonesia ini kaya, tapi kayak rakyatnya miskin. Saya kaget Bapak Ibu, postur APBN kita 80% lebih itu dari pajak. 80% lebih, berarti Pak, selama ini kita membangun dari meras rakyat. 20% nggak nyampai, itu dari PNBP. Apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak. Dan dari 20% nggak nyampe PNBP itu, saya pikir Bapak Ibu, itu sumbernya dari emas aneka tambang, Antam, dari Freeport, saya pikir dari Pertamina, dari PLN, dari minyak bumi dan gas. Ternyata 20% nggak nyampe itu, 85%-nya dari batu bara. Wih, batu bara inilah ternyata Pak. Makanya kalau Bapak Ranjang lewat jangan disumpahin. Karena itulah yang nyumbang. Lah kemana kekayaan alam kita? Lantas kemudian NU dan Muhammadiyah ingin berebut juga di situ. Mau jadi apa negara ini Bapak Ibu? Mau jadi apa negara kita ini? MBG, halo. 335 triliun 2026 ini. Uang segitu Bapak Ibu, kalau dibagikan untuk yang miskin saja di Republik ini, berdasarkan data BBS, saya ulang ya, uang segitu kalau dibagikan untuk keluarga miskin saja, berdasarkan data BBS, maka per orang miskin di Indonesia akan mendapatkan 66 juta per tahun, alias 5,5 juta per bulan. Kalau Pak Prabowo berani membagikan uang MBG untuk rakyat miskin saja, 2026 mencatat sejarah, tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Halo, tepuk tangan, tepuk tangan. Lah ini bisa dibantah data saya Bapak Ibu, bisa dibantah ini Pak, bisa dibantah. Tapi kalau benar untuk rakyat miskin, karena program makan itu penting di tahun 60-70 yang lalu. Tahun 60, 70, 80 kata ibu saya banyak orang gak makan Mbak. Tapi sekarang masih mending masakan emaknya di rumah daripada menu MBG. Makanya sering saya sampaikan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hayu NU, berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman itu.
Kalau nggak ada yang mengingatkan, semua memuji, itu bahaya. Teman kita sebenarnya bukan yang memuji-muji kita. Teman kita yang sebenarnya adalah yang mengingatkan kita. Jangan ABS, jangan asal Bapak senang. Bagaimana MBG? Siapa presiden? Tiap hari satu SPPG motong seekor sapi. Kali 19.000 SPPG berarti tiap hari nyembelih 19.000 sapi. Lapornya begitu. Faktanya bukan 19.000 ekor sapi, Royco rasa sapi. Ini masalah di kita Bapak Ibu. Ini masalah. UI meneliti, ini UI loh, bukan kata saya. Kata UI, menu MBG itu 20%-nya dimakan, 80%-nya dibuang. Maka simplikasinya 20% jadi tai, 80% jadi sampah. Ini masalah. Ini uang rakyat loh, Pak. Bukan makan bergizi gratis. Nggak ada kata gratis. Kita yang bayar dengan bayar pajak itu. Makanya kita harus mengusulkan, kita harus bersuara akan ini semua. Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Mirzani Jausal, Rahmat Mirzani Jausal, 2025 mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri persetujuan pinjaman ke Bank Jabar Banten 1 triliun. Ketika ditanya wartawan, Pak Gubernur buat apa minjem ke Bank Jabar Banten? Untuk membangun infrastruktur Lampung 1 triliun. Saya berhitung Pak, kalau 400 triliun uang MBG dibagikan per provinsi 10 triliun, maka semua infrastruktur di Lampung ini bagus semua. Jangankan jalan raya, jalan ke kebun aja aspal itu Bapak Ibu. Nah ini, atau konversikan saja ke sekolah bebas biaya. Soalnya begini, hanya 2% lulusan SMU se-Indonesia ini yang kuliah. Cuman 2%. Lulusan SMA di Indonesia ini hanya 2% yang kuliah. Saking minimnya Bapak Ibu. Makanya Indonesia dia dari peringkat intelijensi, peringkat ke 130. Halo! Indonesia ini dari peringkat intelijensi sedunia internasional dibandingkan negara-negara lain, ranking 130. Mapas goblok sama kita, Pak. Bawah itu. 130. Karena ngapa? Sekolah yang jadi kendala. Maka saya usul kepada Pak Pemerintah, daripada program MBG ganti saja sekolah bebas biaya dari PAUD sampai sarjana S1. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Karena itu masalah kita, negeri maupun swasta. Jangan negeri aja Pak. Kalau negeri aja pesantren bangkrut dah. Bayangkan Bapak Ibu, pesantren kita Pak, uang makan cuma 450.000 sebulan. Sebulan 15.000 per hari. 3 kali makan pagi, siang, sore. 3 kali makan. Kalah MBG. MBG 15.000 satu siswa. Yang nongol kelengkeng 3 biji. Telur puyuh 3 biji. Lah kita 15.000. Makan pagi, siang, sore. Halo. Ini kita harus bersuara, nggak bisa diem Pak. NU harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. NU nggak boleh diam. Mentang-mentang ke bagian dapur gitu. Makanya NU nggak boleh jadi bagian kekuasaan tapi menasihati. Betul, menteri harus banyak yang dari NU. Harus, tapi dinasihati, memberi masukan. Jadi apapun kita. Karena mengapa ketika jabatan-jabatan struktural di NU diisi oleh orang-orang yang berkuasa di jabatan struktural negara juga, jadi NU nggak ada lagi marwahnya. Nggak ada lagi marwahnya. Ini penting untuk saya sampaikan. Baik, ini bagian terakhir. Nggak usah panjang-panjang, pening nanti soalnya ya. Begini, kita bangun kembali citra intelektual kita. Indonesia yang katanya negara miskin, negara terbelakang, pendidikannya bawah. Hari ini kita sedang ditampakkan fakta geopolitik, Bapak Ibu. Seperti yang disebutkan oleh Kiai Kusairi tadi, fakta geopolitik. Amerika Serikat mengapa bisa memborbardir Iran hancur dengan tembakan yang presisi? Karena dia punya pesawat siluman F-35. Dia punya pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk, negara-negara Arab, juga negara-negara Islam yang bikin pangkalan buat Amerika Serikat. Amerika Serikat punya pesawat F-35 yang tak terdeteksi radar. Kapan Suparman di situ juga bisa dibom. Kalau Amerika Serikat mau nyerang Indonesia, Pak, nggak usah lama-lama. Sekian menit rata Istana Negara Jakarta itu oleh Amerika Serikat. Karena saking canggihnya teknologi mereka. Israel saking pinternya mereka dengan teknologi bikinan Amerika Serikat. Untung lawannya masih Iran, Pak. Iran memang diembargo 40 tahun. Dia nggak punya pesawat siluman F-35. Tapi minimal dengan kecerdasan orang di Iran, mereka bikin rudal supersonik.
yang setidak-tidaknya bisa menjadi lawan yang cukup menakutkan bagi Amerika Serikat dan Israel. Karena mengapa? Orang Iran pintar-pintar. Di Iran itu menjadi anggota dewan minimal S2. Di Iran itu minimal S2. Pendidikan gratis murah di sana. Lah kita, kalau kata Menteri Pendidikan, anggota dewannya rata-rata paket C, Pak. Banyak paket C maksud saya. Nyogok juga ya banyak. Paket C-nya nembak-nembak namanya, Pak. Paket C-nya nembak juga pada kenyataannya. Ini masalah di kita, Bapak Ibu. Lah Amerika Serikat punya pesawat siluman F-35. Iran punya rudal hipersonik. Nah kita masih pakai ajian. Masih pakai ajian. Kapan mau majunya kita ini? Masih main santet-santetan. Ngambil nyawa orang jarak jauh namanya santet. Maling harta orang dari jauh namanya ngepet. Ngambil hati ibu-ibu dari jarak jauh namanya pelet. Santet, pelet, ngepet. Santet, pelet, ngepet. Kapan kita majunya kalau masih berkutat pada santet, pelet, ngepet? Karena yang namanya nyantet, Bu, nggak bisa orang jauh. Bapak-bapak lihat Banaspati. Saya sebel banget, Pak. Pondok pesantren kita diserangin Banaspati. Apa nggak kurang kerjaan? Banaspati itu, Bapak Ibu, nggak bisa dari jarak jauh. Dia cuma bisa dari 200 meter. Jadi kalau ada Banaspati di atas rumah kita, orang yang mengendalikannya 200 meter dari situ. Nggak akan jauh-jauh amat. Nggak bisa santet itu dari jauh, Pak. Orang jauh nggak bisa. Makanya kalau santet itu medianya barang pribadi, kuku, rambut. Nah yang bisa ngambil itu siapa? Ya orang dekat kita. Keluarga dewe, temen dewe, tetangga dewe. Kuku rambut nggak dapat, pakaian di jemuran, di maling. Hati-hati Bu jemur pakaian, apalagi celana dalam. Apalagi celana dalam yang udah bolong-bolong. Cepet banget. Pakaian nggak dapat, barang pribadi nggak dapat, foto bisa lewat foto. Cuman katanya sih nyantet lewat foto sekarang nggak mempan lagi. Karena jinnya bingung. Ini kok foto sama aslinya beda ya. Bingung jinnya itu. Jadi apa namanya, dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Nyesek rasanya, ketipu. Nah Cina, Pak, kita kan sering nonton film Cina, kungfunya. Kalau film Cina itu sakti-sakti bisa terbang. Tapi di film Cina penuh dengan keajian, kesaktian, dan animasi. Tapi faktanya Cina tidak demikian. Cina itu sekarang punya teknologi satelit yang bisa melakukan operasi medis jarak 5.000 km lebih. Jadi pasiennya di sini misalnya, dokternya di Cina bisa operasi jarak 5.000 km lebih. Karena teknologi. Ayo sekarang saatnya kita semua berteknologi. Dorong anak-anak kita yang pesantren ke pesantren, Bapak Ibu. Yang kemudian yang sekolah-sekolah saling menguatkan satu sama lainnya. Baik, terakhir hendak saya sampaikan, NU punya infrastruktur yang sangat lengkap. Jumlah pesantren di Nusantara ini, Bapak Ibu, ada 42.000 pondok pesantren. Dari 42.000 pondok pesantren itu 85%-nya adalah pesantren yang terafiliasi dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya mari kita jaga pondok-pondok kita. Tinggal yang belum kita miliki apa? Kelebihan amal usaha seperti Muhammadiyah. Yang bikin sekolah silahkan, yang bikin rumah sakit, dan bikin amal usaha lainnya semata-mata buat Indonesia Raya tercinta, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, saya tutup terkait dengan Iran, Bapak Ibu. Sebagai warga Nahdiyin, saya hendak menyampaikan sabda Nabi. Salatun min aslil iman. 3 pokok asal keimanan. 1. Al-kafu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian, tahan terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira Iran itu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak? Masih ya? Berarti dia saudara kita, Pak. Walaupun kita beda madhab, kita Sunni, dia Syiah. 2. Wala nukaffiruhu bidzambin. Jangan sekali-kali mengkafirkannya walaupun dia bikin dosa.
Jangan sementang menurut pandangan kita dia berdosa, jangan kafirkan. Karena itu bukan ahli sunnah wal jamaah. 3 kata Nabi, walan nukhrijuhum minal islami bi'amalin, jangan mengatakan dikeluarkan mereka dari Islam. Kita menganggapnya keluar dari Islam hanya karena satu perbuatan yang mungkin beda dengan kita. Jadi berdasarkan hadis ini, selayaknya lah kita setidak-tidaknya peduli dengan Iran. Tidak harus menjadi Islam, Bapak Ibu, untuk peduli dengan Iran dan Palestina. Tidak harus menjadi Syiah untuk peduli dengan Iran dan Palestina. Cukup jadi manusia. Mereka yang menerima agresi dan dari imperialisme modern Amerika dan Israel. Makanya begini Bapak Ibu, saya sayangkan dengan orang-orang yang koar-koar toleransi, teriak-teriak toleransi. Di satu sisi dia memperjuangkan toleransi, tapi di sisi yang lain dia berpihak kepada Israel dan Amerika Serikat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak pantas Bapak Ibu. Dalam kacamata kita sebagai manusia atau sebagai bangsa yang berdaulat, tidaklah sedemikian rupa. Nah, kendati pun kita berbeda dengan Iran, maka pesannya cuma ada 3. 1, sebisa mungkin kita bekerja sama. Kalau selama bisa dikerjasamakan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja samalah dalam perbuatan bajik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Rumusnya salah, Pak, kalau kita ngebantu Amerika dan Israel. Seperti negara-negara di Arab. Yang benar itu, kalau kita tidak bisa bekerja sama dalam perbuatan bajik, setidak-tidaknya jangan bekerja sama dalam permusuhan, peperangan, dan perbuatan dosa. Nah, kalaupun kita tidak bisa bekerja sama, pilihannya kedua. Apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kalaupun tidak bisa juga, minimal yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang-orang fasik itu mengabarkan berita tentang saudaramu, jangan percaya. Fatabayyanu, tabayyunlah. Jadi kalau Amerika dan Israel datang kepada kita, Syiah itu kafir, Syiah itu sesat, Syiah itu bukan Islam, tabayyunlah. Karena ternyata akun-akun Wahabi yang mengatakan Syiah itu kafir, mencela sahabat Nabi, mencela Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, Pak, rukun Islamnya ada 6. Itu bukan Syiah Iran. Itu Syiah sesat, pimpinannya namanya Yasir Al-Habib, berdomisili di London, HTI di London. Syiah sesat yang menghina Siti Aisyah, yang menghina sahabat Nabi itu di London juga, namanya Yasir Al-Habib. Ini pelaku sebenarnya. Jadi Syiah di Iran sama sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau kata Abuya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Sunni dan Syiah tidak akan pernah bersatu. Jadi nggak perlu capek-capek menyatukannya, nggak usah. Sunni dan Syiah hanya akan bersatu kalau Imam Mahdi sudah dibaiat di Baitullah. Jadi sabar, sebelum ada Imam Mahdi, Sunni Syiah jangan mau diadu domba. Dan mohon betul pada saudara-saudaraku yang Sunni, jangan ikut-ikut Wahabi yang mencela Syiah lalu mengkafir-kafirkannya. Karena bagi saya, orang yang mendiskreditkan Iran sama saja dia agen Israel dan agen imperialisme Amerika Serikat. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ada sesuatu yang tidak diperkenankan, tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Mari kita besarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.